Bacaan dari kitab Kejadian. Sekali peristiwa Tuhan membawa Abram keluar dari rumah serta berfirman kepadanya, "Coba lihat ke langit dan hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat." Maka firman-Nya kepada Abram, "Demikian banyaknya keturunanmu kelak." Abram percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan berfirman lagi kepada Abram, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberi negeri ini menjadi milikmu." Tetapi Abram bertanya, "Ya Tuhan Allah, dari manakah ku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tetukur dan seekor anak burung merpati." Abram mengambil semuanya itu dan membelahnya menjadi 2. Lalu belahan-belahan itu diletakkannya yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dibelahnya. Ketika burung-burung buas hinggap di atas daging binatang-binatang itu, Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu gelap gulita yang mengerikan turun meliputinya. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara belahan-belahan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat yang besar itu." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Dengarlah ya Tuhan seruan yang ku sampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Wajah-Mu ku cari ya Tuhan, seturut firman-Mu carilah wajah-Ku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup seperti kami. Sebab seperti yang telah sering kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis,
banyak orang hidup sebagai musuh salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut, kemuliaan mereka ialah hal-hal aib. Sedangkan pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Tetapi kita adalah warga kerajaan surga. Dari sana juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, sesuai dengan kuasa-Nya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Dari dalam awan yang terang terdengarlah suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah Dia. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Lalu tampaklah dua orang berbicara dengan Dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah sekarang kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah putraku yang aku pilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu pun merahasiakannya pada masa itu. Mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat. Demikianlah sabda Tuhan.
kira-kira hanya semacam perkiraan, sekedar membayangkan. Seandainya Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sekarang hadir di sini ditanya secara pribadi, pernahkah Anda berdoa? Kira-kira ada rasa tersinggung atau tidak? Kira-kira. Sudah jelas-jelas Anda ada di dalam gereja, sering juga kemudian menunjukkan dan bahwa Anda adalah orang yang beriman. Lalu ada sebuah pertanyaan sederhana, pernahkah Anda berdoa? Kira-kira ada rasa tersinggung atau tidak? Bisa jadi akan muncul banyak jawaban. Dan sebagai orang beriman, sebagai orang yang paling tidak kita mengaku bahwa kita semua, masing-masing dari kita punya agama. Dan setiap orang yang punya agama tentunya juga tidak akan asing dengan istilah doa, istilah berdoa. Pasti ada kegiatan. Bahkan banyak dari kita yang kemudian menyatakan, berani menyatakan, sehari-hari dalam setiap saat ada kegiatan-kegiatan harian yang kemudian dimulai dan diakhiri dengan doa juga. Sebuah hal yang sungguh sangat akrab sebenarnya. Lalu kalau kemudian ditanyakan dengan entah dengan maksud bagaimana, tetapi kalau pertanyaannya, pernahkah Anda berdoa? Bisa jadi kemudian bukan soal jawaban yang kita ungkapkan, tapi kemudian bahwa ada rasa tersinggung, ada rasa kipiyet. Pertanyaan itu pertanyaan macam apa? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tentu saja yang disebut dengan doa dan berdoa begitu akrab dengan kita, begitu akrab dengan kehidupan kita. Kalau kemudian kita diajak merenungkan, terutama di dalam masa prapaskah, kita pun juga diajak untuk meningkatkan ulah doa, ulah bagaimana perwujudan pertobatan itu yang disederhanakan di dalam 3 macam hal: doa, puasa dan pantang, dan kemudian beramal. Doa kemudian juga menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita meningkatkan dan kemudian mewujudkan pertobatan itu, ditingkatkan dari yang biasanya ada dan kita masing-masing punya ritme sendiri, lalu kemudian di dalam masa prapaskah ditambah, ditingkatkan. Dan justru disitulah kemudian persoalannya. Apa yang kemudian bisa kita hadirkan, yang bisa kita tunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh punya irama, punya ritme, punya kebiasaan berdoa. Ketika dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajak 3 muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, pergi ke gunung untuk berdoa. Dan di situ dikatakan, ketika sedang berdoa, berubahlah rupa wajah Yesus menjadi putih berkilauan. Pakaiannya pun menjadi putih berkilauan. Ada sebuah perubahan, ada sebuah hal yang kemudian nampak berbeda ketika Yesus sedang berdoa. Tentu saja ketika kita sedang berdoa, ketika kita menjalani kebiasaan-kebiasaan doa, kita tidak diarahkan untuk menjadi sama seperti Yesus. Kalau toh itu terjadi, bersyukurlah. Rahmat Tuhan, anugerah Tuhan bekerja di dalam diri Anda. Tetapi tentu saja tidak sedemikian itu. Tidak diharapkan itu selalu terjadi. Tetapi ada sesuatu hal yang indah yang kalau kemudian kita renungkan. Ketika sedang berdoa, rupa wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Dan inilah yang dilihat, yang bisa untuk dirasakan oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Hasil perubahan dari doa itu dilihat dan kemudian juga dirasakan oleh orang yang ada di sekitarnya. Maka menjadi sebuah permenungan bagi kita ketika ditanya, ketika kita mampu mengatakan, aku hidup dalam doa. Keseharianku pun juga ada di dalam hidup doa.
Lalu hasil doa yang kita lakukan, apakah juga kemudian bisa dilihat bahkan dirasakan oleh orang lain, oleh sesama kita yang ada di sekitar kita? Sebuah pertanyaan sederhana yang kemudian mengajak kita, lalu doa itu apa sebenarnya? Dan disinilah kemudian kita diajak untuk merenungkan, semakin merenungkan lebih dalam lagi, doa apa yang biasanya kita lakukan, dan bagaimana kita memaknai doa-doa harian kita. Kalau seringkali kita diberikan semacam peringatan, atau katakanlah dengan sebuah pertanyaan sederhana, dalam doa, ketika kita berdoa, pernahkah sekali waktu saja kita tidak menyebutkan keinginan, kebutuhan, permohonan tertentu kepada Tuhan? Pernahkah dalam doa? Beberapa ada yang menggeleng. Ketika berdoa, entah itu berdoa hanya salam Maria, lalu kemudian ada dalam hati muncul, Tuhan, mbok yao aku diberi ini. Tuhan, mbok ya saya ini diberi sesuatu. Doa tidak lepas dari sebuah permohonan. Permohonan yang kemudian kita inginkan, kita pikirkan. Hanya kemudian ketika kita mengalami dan mendengarkan sabda Tuhan dalam bacaan Injil hari ini, adakah sesuatu yang kemudian mengetuk kita? Pengalaman Petrus, Yohanes, dan Yakobus mengajak kita untuk merenungkan itu. Bahwa ketika mereka melihat, merasakan kemuliaan Tuhan, Petrus mengatakan, Tuhan, alangkah indahnya kalau kami mendirikan 3 kemah. Dan ungkapan Petrus membawa kita kepada sebuah ingatan. Mungkin saja Petrus juga ada di dalam hidup perjanjian lama. Ketika Allah hadir dalam tabut perjanjian, tabut itu diletakkan di dalam kemah. Allah yang hadir, kemuliaan Allah yang hadir secara nyata ingin ditempatkan dalam satu tempat yang tertutup. Seolah-olah mau dikuasai, seolah-olah mau dimiliki oleh bangsa Israel pada waktu itu. Dan bisa jadi Petrus itu mengungkapkan hal yang sama. Tuhan yang hadir secara nyata, kemuliaan Tuhan yang membahagiakan, yang menyenangkan, ingin direngkuh di dalam satu tempat yang terbatas, yang bisa kemudian dibawa kemanapun ia ada. Tuhan mau dikuasai. Dan inilah yang kemudian juga membawa kita kepada permenungan yang lebih dalam. Apakah memang hidup doa kita juga mengarah ke hal yang sama? Ketika kita berdoa, kita mau menguasai Tuhan. Tuhan, aku minta ini. Tuhan, aku minta itu. Tetapi kemudian pengalaman itu membawa kepada hal yang kemudian mengajak kita memaknai doa secara baru. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Apakah di dalam hidup doa harian kita juga memberikan waktu, memberikan kesempatan kepada diri kita untuk hening dan mendengarkan Tuhan sendiri? Agar kita makin mengenal Tuhan, agar kita makin mengenal dari sudut pandang Allah sendiri, apa yang menjadi kehendaknya di dalam kehidupan kita. Sehingga doa yang artinya juga kita menghadirkan diri di hadapan Tuhan. Kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Lalu apakah kemudian ada sesuatu hal yang berarti ketika kita bersama-sama dengan pribadi yang lain? Hanya aku, hanya kita sendiri yang berbicara. Yang lain harus mendengarkan. Hanya mendengarkan. Dan disitulah kemudian kita diajak ketika sabda Allah hari ini. Inilah putraku yang kupilih, dengarkanlah dia. Kita kemudian diajak untuk berpikir, kita diajak untuk merenungkan, kita diajak untuk merefleksikan hidup doa selama ini. Ketika waktu doa yang kita berikan kepada Tuhan, entah itu doa-doa harian kita, entah itu doa ketika di rumah bersama dengan banyak orang, atau sendirian di dalam gereja, pernahkah kemudian kita hening, mencoba mendengarkan, dan bahkan setiap saat mendengarkan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam diriku?
Dan inilah yang ditunjukkan Yesus kepada 3 orang muridnya. Ketika Yesus berdoa, kemuliaan Allah hadir secara nyata. Dan Yesus pun juga dalam setiap karyanya, dalam hidupnya, senantiasa menyempatkan diri untuk berdoa dan mendengarkan Allah Bapanya. Sehingga perjalanan hidupnya pun kemudian juga menyesuaikan apa yang menjadi kehendak Allah Bapanya. Dan itulah yang dijalani oleh Yesus. Lalu apakah kita tidak boleh meminta sesuatu? Tentu saja bisa. Tentu saja tidak ada larangan. Yesus sendiri pun juga kita tahu pernah juga berdoa untuk kepentingannya sendiri. Dan di Taman Getsemani Yesus pun berdoa, Bapa, kalau mungkin biarlah cawan ini berlalu. Ada perjalanan hidup yang dirasakan menderita. Penderitaan itu ada ketakutan untuk menjalani periode kehidupan. Yesus pun mengalami itu. Dan ia juga memohon kepada Bapanya, sebisa mungkin ini tidak terjadi. Kita pun bisa meminta yang sama. Hanya, apakah kemudian kita juga berani untuk menutup doa itu seperti Yesus? Biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak-Ku. Dan dari doa itu, Yesus mendapat kekuatan untuk memanggul salib, menyelesaikan jalan salibnya. Tidak menghindar dari apa yang harus terjadi, yang akan terjadi. Tetapi kemudian merasakan hidup doa itulah yang kemudian memberikan kekuatan berhadapan dengan realitas. Sehingga kemudian kemuliaan Allah tetap ada bersamanya. Dan disinilah kemudian kita diajak untuk merenungkan. Ketika kita berdoa, ketika kita beribadat, ketika kita melakukan ulah kesalehan, ulah kerohanian kita, apakah ada sesuatu hasil yang menampakkan kemuliaan Allah di dalam perbuatan hidup kita? Bahkan kemudian hasil doa itu dirasakan, dinikmati juga oleh sesama kita, mereka yang ada di sekitar kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diajak untuk merenungkan dan memaknai secara baru kehidupan doa yang kita lakukan. Ketika di dalam masa Prapaskah kita diajak untuk meningkatkan ulah kerohanian kita, termasuk juga hidup doa kita. Beranikah kemudian kita menyempatkan diri, memberikan waktu secara khusus untuk mendengarkan Tuhan, sehingga kita makin mengenalnya, makin mencintainya, dan mampu untuk membalas belas kasih-Nya di dalam perbuatan hidup kita, sehingga apa yang kita lakukan sungguh kemudian menampakkan kemuliaan Tuhan, menampakkan hasil persatuan kita dengan Tuhan melalui hidup doa kita. Dalam perayaan Ekaristi hari ini, kita menimba semangat dan kekuatan Kristus sendiri agar kita mampu untuk mendengarkan Dia dan akhirnya berani mengungkapkan dan menghadirkan Kristus secara nyata melalui sikap hidup kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita.